Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024. Kami ikutin belajar komunitas belajar. Benar ya Bu As? Nah ini dilengkapi gitu ya. Nah lanjut buka lagi yang lain, contohnya Ibu Elda, coba Ibu Elda nih. Berarti sudah dibuka nih, sudah terbuka gemboknya, nanti tinggal boleh komentarin ya. Nah juga bagus nih, yang ini sudah terbuka gemboknya. Nah lanjut lagi yang belum terbuka, contohnya Ibu Eva Dewi, coba tadi udah dicek belum terbuka. Nah ini yang belum terbuka nih gembok ini namanya belum udah catat Bu Eva Dewi, Ibu Indah, Ibu Eka. Ibu Eka udah terbuka ya. Nah, udah, terus dengan Ibu Rini. Tuh, dicek. Udah juga. Ya udah, berarti kalau udah nanti ya. Tinggal Bu Eka komentarin. Ombel pada siang hari ini yang berikutnya diawalin dengan penilaian praktek kinerja PM, pengelolaan kinerja periode Juli Desember. Ajis jawabannya mana? Pak Ajis, oh ya Pak Ajis sudah ada. Ibu Evi juga nggak, coba Bu Evi deh. Bu Evi tadi sudah sampai ke gembok kedua ya. Yang masih belum terbuka gembok kedua tuh apa Ajis, coba cek Pak Ajis. Saya sudah dong cek Bu Rita ya. Pak Ajis dulu coba. Ayo. Bawa Pak Ajis. Nah ini Pak Ajis coba cek dulu. Nah ini baru 1/3 nih, coba cek. Nah, gembok keduanya belum. Nah, ini kan tolong nanti dibantu Pak Ajis. Ya, Pak Rizky boleh bantu. Ini gembok kedua. Udah, Mem? Sudah. Nah, ya udah berarti. Ya coba ceknya Mem Rita. Nanti biar berin jawab di bawah. Kita di bawah. Nanti ya setelah acara ini. Apa Pak Sayang? Coba Pak saya cek dulu. Pak saya. Bu Rita udah ya. Sudah Pak. Oh ini di sini Pak. Dokumennya letakkan, coba periksa. Kita periksa. Pak saya. Ini belum diselesaikan. Piagamnya. Lalu yang sebagai peserta mobil sertifikatnya upload belum semua ya, gitu ya Pak. Kalau ada yang walas kayak Pak Andar itu merasa sudah semua kemarin tapi walasnya belum ya Pak ya, tapi udah ya sekarang. Nah gitu. Saya beli, saya sudah 100%, saya salah coba di mana? Bu Dani ya, ini teman-teman ya. Kita lihat Saya di mana? kinerjanya sudah, kelengkapan dokumennya belum Bu, coba kita lihat cek Piagamnya belum. Terus lantas Pak, ini Belum tuh satu. sebagai walas belum mengumpulkan. Iya laporannya walas. Ini tidak. Ini Bapak Ibu kan sebagai walas. Juli Desember. Juli Desember. Walas. Ini kayak Pak Andar. Pak Andar juga begitu kemarin ya. Jadi kalau sudah selesai teman-teman statusnya kayak ini, nanti digoyangin nih masih lagi. Nah ini ada tulisan sudah selesai, terus nanti goyangin bisa ngecek dokumen-dokumennya. Jadi selesai. Nah jelaskan teman-teman ya untuk PMM ya. Ya nanti setelah acara ini nanti malam goyangin akan cobain. Halo. Nanti malam kami akan coba buka lagi PMM. Terus cari lagi, jawab lagi dan teman-teman jawab kembali sampai selesai. Jelas ya? Tadi ada. Ya demikian kita kinerja penilaian kinerja
pegawai pada PMM. Tempatan pada komunitas belajar Jusmat yang dipimpin langsung dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nenden Evelyn Agustin, MPD. Suasana peserta Kombel Jusmat dengan serius untuk melakukan dari pemateri, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Kemudian bisa dapatkan langsung dari ruang aula seminar. Suasana Bapak yang sedang berkompel pada hari Selasa 26 November 2024. Nah, ini adalah ada ibu-ibunya sudah serius dalam kombelnya. Kombel yang hadir. Ya. Wajah-wajah yang ini ada wajah Pak Eka yang ada. Iya. Teman guru sekalian, Ya, ini ibu-ibu. dalam mendengarkan pada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kesediaan teman-teman mendengarkan penjelasan tentang pendidikan inklusif di semester berikutnya. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan yang akan kita nanti ada ide untuk memperbaiki apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk anak-anak kita yang di sini temanya Bu Elin dengan kesetaraan dan penerimaan. Seperti apa ini yang Bu Elin sampaikan di sini semuanya adalah hal-hal yang Bu Elin dapatkan, Bu Elin dengar ketika di pakar-pakar pendidikan di bidang inklusif. Lanjut Pak Rizky. Landasan banyak, tapi yang terbaru ini semuanya mengacu kepada Permendikbudristek nomor 48 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. PDBK sendiri itu masih diinikan di undang-undang yang lain, kalau tidak salah undang-undang nomor 20 tahun 2017 ya. Takutnya salah. Pokoknya beda sebutan. Nah, tapi di Permendikbud yang nomor 48 sudah disebutkan seperti ini. Masuk di dalam PDBK. Seperti itu. Cuma di dalam PDBK kita masih menyebutkan misalnya kalau yang terkendala dengan penglihatan tunanetra gitu kan ya. Dalam pendengaran tunarungu gitu ya. Nah, kemudian yang intelektualnya rendah itu tunagrahita, ada tunadaksa. Nah, ternyata di Permen yang nomor 48 ini kita menyebutkannya bukan seperti itu, tapi disabilitas penglihatan atau
disabilitas netra, gitu ya, disabilitas rungu atau disabilitas pendengaran. Kalau tunagrahita menjadi disabilitas intelektual, walaupun nanti di dalamnya dibagi-bagi. Jadi PD-PD itu kalau dalam matematika, Bu Dina, Pak Akbar, di guru matematika, Bu Tasri, itu adalah himpunan bagian dari PDBK. Berarti yang lebih besar apa teman-teman? PDBK. PD-PD ada di dalam bagian PDBK. Seperti itu ya bagi irisannya. Lanjut. Nah ini pengertian dari PD-PD. Atau kebetulan kalau misalnya ada di sini CIBI, ya. Jadi PD-PD itu adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, lalu keterbatasan dalam intelektual, mental, sensorik, jangka lama. Disabilitas fisik itu yang disebut tadi, ada tunanetra kalau teman-teman masih itu ya, ada tunarungu, ada tunadaksa, nah itu fisik ya. Nah kalau disabilitas intelektual itu yang Down syndrome, yang seperti itu tuh masuk di situ. Atau yang intelektualnya enggak atau slow learner ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah kalau disabilitas mental itu misalnya autism, psikopat, sosiopat, nah itu termasuk disabilitas mental. Lalu disabilitas sensorik itu orang-orang yang punya keterbatasan dalam apa ya, sensoriknya, syarat-syaratnya, termasuk juga di sini autism juga masuk ke sini. Tapi kan kategori autis itu macam-macam ternyata tingkatannya, hanya yang ahli lah yang mengetahui. Nah sementara kalau CIBI, cerdas istimewa bakat istimewa, itu adalah mereka yang memiliki kemampuan unggul dan menunjukkan prestasi jauh lebih tinggi dibandingkan teman seusianya. CIBI. Ternyata CIBI ini termasuk peserta didik penyandang disabilitas atau masuk juga dalam sebutan PDBK. Walaupun intelijensinya tinggi, kenapa? Secara IQ mereka memang bagus, keren atau di atas rata-rata, tapi dia sosialnya kurang. Biasanya anak cibi-cibi seperti itu, makanya perlu pendampingan. Egonya biasanya tinggi anak-anak cibi-cibi ini, gitu ya. Lanjut. Nah sekarang untuk coba gue ingin tahu dulu apa yang Anda ketahui tentang inklusif. Coba sebelum gue ingin tahu apa sih, boleh Bu Dani coba, inklusif itu apa? Ya, ya. Saya adalah peserta didik yang membutuhkan pendampingan secara terus-menerus. Karena mereka mempunyai kekurangan keistimewaan yang tidak ada di teman pada umumnya, sehingga memang beliau membutuhkan pendampingan sehingga dia paham apa yang dimaksud dalam pembelajaran tersebut, maupun di dalam kelas atau di luar kelas. Sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan kondisi yang berbeda. Iya. Inklusif apa ya, BK-nya Breza. Inklusif itu suatu pendekatan di mana banyak orang-orang yang memiliki perbedaan dalam satu tempat atau satu situasi seperti itu. Pembelajaran yang inklusif itu berarti kita harus memberikan pembelajaran yang lebih mungkinnya daripada yang pada siswa yang normal ini. Dilakukan kepada semua orang tanpa memandang status sosial atau latar belakang yang berbeda. Menyambung saja dari yang tadi Pak Boris sampaikan, tapi saya akan menambahkan. Jadi model pembelajarannya itu intinya adalah juga di dalamnya memberikan sebuah pendekatan yang khusus kepada siswa yang memang khusus mendapatkan pendekatan tertentu tanpa membeda-bedakan hak
belajar di dalam suatu instansi pendidikan. Adalah persamaan hak untuk mendapat pendidikan, tidak diskriminasi, adil dan menyeluruh. Ini banyak sekali pendapat yang teman-teman, bukan berarti ini baku, ini gitu artinya gitu ya. Kalau teman-teman boleh browsing gitu, arti inklusif itu banyak sekali gitu ya. Lanjut. Nah, pembelajaran yang inklusif adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada penerimaan dan partisipasi semua siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan atau kondisi fisik maupun kognitif mereka. Dari tadi pendapat teman-teman udah keren semua. Tepuk tangan buat kita semua. Demikian Ya. Nah ini pembelajaran. pembelajaran yang inklusif. Dalam konteks pembelajaran inklusif, semua peserta didik itu termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu harus mendapat kesempatan yang sama, diberikan kesempatan yang sama. Ya, untuk apa kesempatan yang sama ini? Mendapatkan pendidikan yang berkualitas, berkembang secara optimal, berpartisipasi aktif. Jadi kita tidak boleh tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik. Nah, lanjut yang berikutnya dulu guru. Nah, dari segi gurunya, berarti guru harus berusaha menyediakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung, gitu ya. Nah, jadi ternyata di sini kita semua berupaya bagaimana menciptakan lingkungan belajar itu yang ramah. Kalau sudah ramah, tentunya nanti siswa akan menjadi nyaman, ya nggak teman-teman? Ya. Nah, kalau kitanya sudah galak, apalagi masalah di rumah dibawa ke sekolah, ada. Nah, itu jangan sampai ada guru yang seperti itu di SMP Negeri 19 Depok. Nah, hal apa yang terpikirkan oleh kita? Coba kita simak video berikut. Dengan menggunakan aplikasinya Bu Ade ya, Bu Bibi ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas di kelas kita masing-masing, kita nanti akan bisa memperlakukan mereka dengan persamaan hak tadi, tidak membedakan atau diskriminasi, gitu ya. Bisa diajak dengan berdialog, atau kalau teman-teman guru mapel waktunya kurang, bisa berdiskusi dengan guru BK-nya atau langsung bertanya sama orang tuanya melalui bertanya lewat walas, dan walas juga harus bertanya dulu kepada orang tua. Kan ada ya wawancara dengan orang tua ya untuk asesmennya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi yang namanya inklusif itu dibutuhkan empati. Empati ini luas banget, ya enggak? Ya, empati itu tadi dengan nonton video tadi kita bisa tahu bahwa kelebihan anak ini, kekurangan anak ini sebenarnya gimana supaya kita bisa melakukan pelayanan yang tepat kepada mereka. Lalu ditambah adil, jadilah yang namanya inklusif tadi, bahwa kita tidak akan melakukan perbedaan kepada mereka, gitu ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan pembelajaran yang inklusif, gitu ya. Lalu kita adil, gitu ya. Terus kita memahami kebutuhan mereka. Itu kita harus melakukan yang namanya akomodasi kurikulum. Nah, akomodasi kurikulum itu, akomodasi sendiri memiliki pengertian sesuatu yang difasilitasi untuk mencapai tujuan. Jadi kita misalnya mau mengajarkan bangun ruang, ya, yang matematika, tentunya ada tujuannya, Kak. Tujuan siswa belajar bangun ruang itu apa? Nah, untuk sampai kepada tujuan tersebut, misalnya tujuannya adalah siswa dapat menghitung volume bangun ruang atau volume kubus, gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu apa sih yang kita siapkan untuk memfasilitasi mereka supaya sampai kepada tujuan tersebut? Itu yang disebut dengan akomodasi. Nah, kurikulum sendiri ini dirangkum ya dari standar isi dan standar proses. Kalau dirangkum itu ada seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuannya, isinya, bahan pelajarannya, dan cara yang digunakan sebagai penopang.
Jadi di kurikulum itu ada tujuan, ada isi, ada materi, lalu ada cara yang kita gunakan untuk mencapai itu. Nah, akomodasi kurikulum itu merupakan, kalau kita inginkan ya, kita padukan pengertian ini dengan pengertian ini, jadilah seperti ini. Merupakan serangkaian proses perubahan, modifikasi atau penyesuaian. Boleh semuanya, boleh sebagian dari komponen kurikulum. Apa nih yang kita akomodasi? Tujuannya, materinya, proses dan penilaian. Ini jadi satu kesatuan nantinya teman-teman, ya. Nah, di sini kita nanti tujuannya adalah kepada PDPD. Ya, kalau yang normatif kita nggak bicarakan. Lanjut. Mengapa kita harus melakukan akomodasi kurikulum? Nah ini, ya ada 4. Supaya capaian pembelajaran yang menjadi tujuan dari suatu unit itu bisa, yang kita rumuskan, tetap mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya, gitu, dan sumber daya satuan pendidikan. Misalnya di SMP kita ada 22 orang ya, Bu. Nah, kenali karakteristik PDPD kita, Bu. Yang normal kita abaikan? Enggak juga. Ya, semakin teman-teman mempelajari mereka, karakteristiknya itu malah semakin lebih baik lagi, bukan hanya ke PD-PD-nya saja, gitu ya. Lalu mempertimbangkan karakteristik itu apa sih? Mempertimbangkan karakteristik yang di sini nih, ya, itu adalah memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Boleh dari kemampuan awalnya, boleh dari tingkat intelektualnya, boleh dari bakat, boleh dari minat, motivasi belajarnya, boleh dari kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang tuh. Jadi yang namanya mempertimbangkan karakteristik peserta didik itu bisa dari hal-hal yang disebutkan tadi, teman-teman lihat, ya, seperti itu. Lalu guru tidak akan dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini kita kan lagi booming banget yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin juga sudah dibahas ketika workshop bersama Pak Kasih ya, Pak Yusuf. Jadi ternyata guru itu tidak akan dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi jika dia tidak melakukan akomodasi kurikulum. Nah, guru juga tidak dapat melakukan akomodasi kurikulum jika belum melakukan identifikasi dan asesmen fungsional. Identifikasi dan asesmen fungsional ini nanti menjadi ranah guru BK, tapi guru BK tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus dibantu oleh seluruh warga sekolah, terutama wali kelas, teman-teman. Jadi nanti biarkan guru BK untuk menyiapkan ini, supaya nanti teman-teman bisa melakukan akomodasi kurikulum, supaya nanti bisa ke sini, supaya nanti bisa ke sini. Jadi begitu nanti jalan kita dibalik, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, apa sih yang disebut dengan modifikasi akomodasi kurikulum yang tadi Ibu Erin sebutkan? Jadi akomodasi kurikulum itu terbagi jadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan modifikasinya, ada yang disebut dengan adaptasi. Jadi modifikasi kurikulum itu harus melakukan 2 hal ini, modifikasinya sendiri dengan adaptasinya. Ini saling berkaitan. Kalau dari pengertiannya, kalau modifikasi itu lebih kepada tekniknya, ya. Di sini tentunya berkaitan dengan proses dan penilaian. Jadi kalau modifikasi itu lebih kepada teknik kita, cara kita di dalam membantu mereka dalam pembelajarannya, tekniknya. Tapi kalau adaptasi itu lebih kepada kontennya, isinya. Apakah perlu kita naikkan untuk cibi-cibi misalnya, atau kita turun lagi? Karena sebagian besar siswa kita yang PD-PD di sini, informasi yang banyak dapat dari Bu Vivi itu banyaknya selalu benar. Ya, lanjut. Ya. Pertama, cermati muatan KD dan CP. Berarti di sini terlihat kompetensi dan materi tentunya. Lalu yang berikut, cermati kemampuan dan karakteristik peserta didik, gitu ya. Pilih tingkatan kompetensi materi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lalu yang berikutnya, tentukan metodenya, alatnya, lalu media pembelajaran yang tepat. Jadi ini ya bertahap, tahapannya jelas.
ajar yang mengakomodasi. Di sini perangkat ajar tentunya adalah RPP, jelas? Gitu ya. Nah, dari semua tadi, akomodasi guru itu akan menjadi pembelajaran bermakna nantinya bagi siapapun. Nah, yang lanjut. Nah, ini contoh nih, Beli memberikan contoh matematika, mohon maaf bukan Bu Elin pilih kasih ya dengan atau yang lain, tapi yang ada dalam benak Bu Elin sangat mudah untuk matematik karena mungkin Bu Elin mengajar matematika. Nah, contoh nih mungkin Pak Akbar, Bu Tasri dengan Bu Dina yang guru matematik bisa dilihat apakah permisalan Bu Elin sudah benar ya atau masih salah gitu. Nanti berikan masukan. Ini contoh 19. dalam analisis KD. Kalau kita masih merunut ke K13, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif. Ya, bilangan bulat itu kan ada positif dan negatif, teman-teman. Lalu dan bilangan pecahan. Nah, pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan ada persen. Lalu menyelesaikan masalah. Kalau kita kaitkan dengan CP kita sekarang yang KM, di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpekan bulat, dan seterusnya nih, gitu ya. Ini CP yang ada di IKN. Nah, bagaimana adaptasi kurikulum dari setelah kita menganalisis ini kita buat, gitu ya? Nah, adaptasi itu dari muatan kompetensinya kita bisa melakukan adaptasi ke dimensi, bisa ke sini, bisa turun. Ini yang namanya adaptasi. Berarti kan dari isinya ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita dari muatan materi, dimensi pengetahuan ini juga sama. Bisa kalau yang slow banget udah deh yang faktual aja gitu loh. Kita nggak usah punya ekspektasi terlalu tinggi. Tapi misalnya kalau ada cerdas istimewa, bakat istimewa, boleh sampai kepada metakognitif, ini yang paling tinggi ya dari dimensi pengetahuan. Nah, adaptasi kurikulumnya dengan analisis KD atau CP yang sama, gitu ya, bisa juga misalnya dari tujuan dan materinya, ya, tujuan dan materi. Di sini kan KD-nya atau CP-nya. Kalau misalnya anak normal seperti ini, perhatikan ya, mengidentifikasi konsep bilangan bulat nih anak yang normal seperti ini, kalau boleh bilang pakai bahasa normal yang mohon maaf nih, ya, seperti ini nih. Tapi ketika kita ketemu anak yang disabilitasnya rendah, intelektual tadi, menyebutkan bilangan bulat yang dituliskan guru. Jadi kalau di sini mengidentifikasi masih kalau untuk anak yang slow banget, dia nggak nyampe teman-teman. Nah, berarti teman-teman sebagai guru menuliskan bilangan bulatnya di papan tulis. Misalnya ada yang positif, ada yang negatif. Lalu diminta anak tersebut menyebutkan ini bilangan bulat apa. Gitu. Jadi bukan dia menggunakan definisi. Gitu loh. Kalau anak yang normal mungkin bisa pakai contoh, lalu nanti bisa mendefinisikan, gitu ya. Dari contoh-contoh fakta-fakta itu disebutkan suatu kesimpulan. Tapi kalau anak yang pede-pede itu nggak bisa. Nah, jadi teman-teman jangan kehilangan akal. Atau misalnya mengurutkan bilangan bulat dari kecil ke besar atau sebaliknya. Misalnya nih kalau anak yang normal ditulis nih di papan tulis ya, atau boleh pakai PPT atau apa, teman-teman pasti lebih inovatif lagi. Bayangannya begini, kita tuliskan bilangan misalnya ada 1/2, ada 1/3, kita acak gitu loh. Lalu kalau anak yang normal, coba urutkan dari yang terbesar ke yang kecil, dari yang kecil ke yang besar. Itu akan sangat mudah mungkin, ya. Tapi kalau anak yang slow learner sulit. Kalau kita tetap pakai ini, gitu loh. Kalau yang slow learner di sini justru bilangannya udah kita tulis, ada yang mundur, ada yang turun, ada yang naik. Nanti anak itu tinggal nyebutin. Kalau yang ini bagaimana ya nak? Nah gitu. Atau kalau misalnya masih belum bisa juga yang begitu, turunkan lagi, gitu. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan. Bagaimana dengan materi yang diajarkan? Sama atau berbeda? Kalau ini untuk ke anak normal, ini analisisnya sama ya, CP-nya sama. Tapi kalau misalnya kan ini ke anak yang ini, caranya begini, tapi ke anak yang pede-pede seperti ini, gitu ya. Materi yang diajarkan menurut teman-teman sama atau berbeda?
Materinya sama. Sama materinya, dia enggak? Sama kan? Iya. Nah, tapi dengan akomodasi kurikulum yang disebut dengan adaptasi kurikulum tadi, kita dalam kontennya kita rendahkan lagi, jelas nggak? Kalau untuk cibi-cibi mungkin kita tinggikan lagi, gitu ya. Kita kan harusnya nggak boleh kalah dari siswa kita, jelas ya? Ya, lanjut, demikian Pak. ngobrol. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang modifikasi kurikulum? Di dalam modifikasi kurikulum kita ambil dari yang akomodasi prosesnya. Bisa dengan pendekatan, bisa dengan metode, bisa dengan strategi, bisa dengan model. Nah, kalau tempat-tempat yang mau diubah itu lebih bagus lagi teman-teman, ya. Nah, ini di sini pendekatannya. Apa yang disebut dengan pendekatan? Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dan menentukan. Ini teori banget, bisa dibaca nih teman-teman. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, jadi gue kasih contoh nih, kalau yang modifikasi kurikulum ya dengan proses. Kita ambil anak yang disabilitas intelektual, yang selalu ngerti tadi tapi yang gue jangan panjang-panjang instruksinya, bingung dia, gitu ya, seperti itu strateginya. Terus materi pembelajarannya, nah ini materi pembelajaran materi akomodatif sesuai hasil asesmen. Lagi-lagi di sini berperan guru BK, ya nanti bisa dari profilnya. Ini nanti asesmen yang kita buat. Media pembelajaran gunakan benda konkret yang menarik dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, jadi mungkin akan membantu seperti itu. Lanjut. Anak kita ada yang autis ya. Ya. Nah ini karakteristiknya: senang tidur, bermalas-malasan, duduk menyendiri dengan raut muka tak acuh dan mata sayup serta selalu memandang ke bawah. Seperti itu kan anak kita yang autis, ya. Nah, tidak peduli terhadap lingkungan kecuali terhadap benda yang disukai. Nah, ini autism seperti ini. Jika ditanya, jawabannya pelan dan nadanya monoton. Sebagian ada yang hanya diam saja, seperti interaksi. Cenderung melakukan pengulangan dalam aktivitas. Pada beberapa anak ada yang memiliki kemampuan khusus yang berkembang sangat baik, yang autis ya. Ada yang seperti ini. Sebagian menderita hiperaktivitas. Bukan ingin jadi contoh, Ya, demikian tahu Jahwar, Jahwar itu ya kan? Itu termasuk kategori autis ya. Kalau kalian pernah dengar cerita dari Pak Tontong dengan Bu Mahmud, tapi masih bisa diajak ngomong dan dia punya kelebihan bisa dagang luar biasa, gitu ya. Rajin banget, pagi-pagi bisa udah nyampe di mana gitu loh. Nah ini mungkin